Emang nggak jelas lah. Gue mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati Ibu Rami SNM selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan bisnis, serta teman-teman manajemen C yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi Five Porter Strategies. Jadi untuk mengisi waktu, kita langsung saja. Boleh di next. Adapun anggota dari kelompok satu itu terdiri dari ada Karin Fadila, Clara Aska Nabila, Hafiz Hasanul Priandani, saya sendiri Latu Syarifah, ada Intan Sabila, Jahan Naila, Kafi Ahmad, dan juga M. Zahran. Oke, boleh next lagi. Nah, untuk materi yang kita bawakan itu, yang pertama ada pengertian dari five portals, terus ada jenis-jenisnya yang ada 5, lalu ada manfaatnya, kemudian ada cara membuat, kemudian company profile pada IKEA, lalu eh, five portals pada IKEA untuk implementasinya, dan juga yang terakhir kesimpulan. Next lagi. Oke, jadi untuk memulai awalan pertama, kita perlu mengenal dulu nih apa itu dari Porter Five Generic Strategies. Jadi, seorang profesor di Harvard itu yang bernama Michael Porter ini memperkenalkan sebuah konsep strategi kompetitif generik ya, yang dikenal dengan sebutan Generic Competitive Strategies atau GCS. Nah, lalu itu pada sebuah buku karya beliau ini yang dimana tentang perencanaan dan juga strategi bisnis, yaitu bukunya dengan judul Keunggulan Kompetitif yang Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja yang Unggul. Lalu pada generik kompetitif strategis ini merupakan dari serangkaian-serangkaian kebijakan dan eh, bagaimana prosedur yang dirancang untuk membantu perusahaan memperoleh keunggulan atas para pesaingnya. Nah, dari proses ini melibatkan beberapa identifikasi sebuah peluang dan juga ancaman yang ada di pasar, serta pelaksanaan tindakan yang dapat memperkuat bagaimana posisi pada kompetitif perusahaan. Nah, dalam praktiknya ini, perusahaan pun dapat menerapkan berbagai strategi yang kompetitif untuk meningkatkan nilai produk dan juga layanan mereka. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menarik perhatian konsumen, investor, dan juga karyawan. Lalu selain itu, pada strategi kompetitif ini juga berfungsi untuk memastikan perusahaan dapat menghasilkan aliran pendapatan yang stabil dan juga berkelanjutan. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan five generic strategies. Jadi, strategi kompetitif generik ini terdiri atas 5 jenis strategi yang yang terdiri itu dari yang awalnya itu yang mulanya dari 3 strategi utama itu ada pemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Nah, dari 3 ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada cost leadership strategi. Jadi strategi ini tuh adalah strategi kompetitif di mana perusahaan secara agresif mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Di mana perusahaan itu menerapkan strategi ini fokus pada penggunaan fasilitas produksi skala besar yang efisien, memanfaatkan skala ekonomi, mengumpulkan pengalaman produksi, dan menerapkan pengendalian biaya yang ketat, yang mana tujuannya adalah untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di industri. Nah, untuk menjalankan strategi biaya rendah dengan sukses ini adalah dilakukan dengan sebuah perusahaan itu harus mampu memenuhi persyaratan di 2 bidang utama, yaitu sumber daya dan organisasi.
Beberapa yang diantaranya itu bisa dilakukan dengan keterampilan rekayasa, proses yang unggul, desain produk yang mempermudah pembuatan, akses keberlanjutan ke modal yang murah, pengawasan ketat terhadap tenaga kerja, pengendalian biaya yang ketat, dan intensif berbasis target kuantitatif. Jadi, nah dengan menerapkan beberapa syarat tersebut, perusahaan itu dapat mempertahankan daya saing di pasar, menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga, dan tetap menjaga profitabilitas yang stabil. Yang kedua, ada best value strategi, di mana strategi ini fokusnya pada memberikan nilai terbaik kepada pelanggan dalam industri tertentu. Yang mana strategi ini tuh melibatkan penciptaan dan pengiriman produk atau layanan yang menawarkan kualitas terbaik dengan harga yang paling kompetitif di pasar. Nah, dalam penerapan strategi ini, perusahaan itu berupaya untuk mencapai keseimbangan antara diferensiasi dan kepemimpinan biaya, di mana artinya mereka ini tuh nggak hanya fokus pada penyediaan produk atau layanan berkualitas tinggi, tetapi juga berusaha menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing yang menawarkan produk atau layanan yang serupa. Yang ketiga, ada strategi diferensiasi strategis. Jadi, strategi ini itu mendorong perusahaan untuk menemukan dan menonjolkan keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasarannya. Diferensiasi terbaik ini berfokusnya pada produk dan layanan yang sulit atau mahal untuk ditiru oleh pesaing, karena pesaing terus berusaha meniru atau menduplikasi untuk mengungguli satu sama lain. Nah, dengan kata lain, diferensiasi ini adalah strategi yang layak untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata dalam bisnis karena loyalitas merek yang dihasilkan menurunkan sensitivitas pelanggan terhadap biaya. Biaya yang meningkat biasanya dapat dibebankan kepada pembeli tanpa mengurangi permintaan secara signifikan. Beberapa contoh sukses dari penerapan strategi diferensiasi ini itu dapat dilihat pada perusahaan seperti Hero Honda, Asian Paints, HLL, Nike, Apple, dan Mercedes-Benz, yang mana merek-merek ini tuh telah berhasil menciptakan produk yang unik dan berharga di mata konsumen sehingga mereka dapat mempertahankan posisi pasar yang kuat dan mengelola harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada fokus strategi low cost. Jadi, di dalam strategi ini, perusahaan itu memilih untuk fokus pada segmen pasar tertentu dan berusaha menjadi produsen dengan biaya produksi terendah di dalam segmen tersebut. Nah, dengan menerapkan strategi ini, tujuan perusahaan itu adalah untuk mencapai cost leadership di dalam segmen pasar yang mereka pilih. Mereka itu berupaya untuk menarik pelanggan dalam segmen tersebut dengan menawarkan produk ataupun layanan dengan harga yang lebih rendah daripada para pesaingnya di segmen yang sama. Nah, hal ini itu membantu perusahaan untuk menarik pelanggan yang lebih peduli ataupun lebih perhatian gitu terhadap harga serta dapat memperkuat posisi mereka di dalam segmen pasar yang spesifik. Nah, untuk berhasil dalam strategi ini, perusahaan itu harus lebih efisien lagi dalam melakukan operasionalnya dan juga perlu kemampuan untuk mengontrol biaya secara ketat. Nah, keberhasilannya juga bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memahami karakteristik dan perilaku pelanggan dalam segmen pasar yang dipilih, sehingga mereka itu dapat terus-menerus menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang terakhir ada fokus strategi best value. Nah, di dalam strategi ini perusahaan itu memusatkan upaya mereka kepada segmen pasar tertentu dan juga berupaya memberikan suatu nilai yang terbaik gitu kepada pelanggan di dalam segmen tersebut. Nah, pada strategi ini perusahaan itu lebih memilih untuk menjadi produsen yang menawarkan nilai terbaik kepada pelanggannya di segmen pasar yang dituju. Mereka itu menekankan kepada kualitas tinggi, lalu pemberian fitur-fitur, dan juga hal-hal unik dari suatu produk ataupun layanan mereka sambil tetap memperhatikan faktor biaya agar tetap kompetitif. Nah,
Kalau tadi fokus strategi low cost itu dia lebih ke pelanggan atau konsumen yang memperhatikan harga. Sedangkan kalau fokus base value ini dia lebih ke konsumen atau pelanggan yang menekankan pada kualitas. Nah, agar berhasil menerapkan strategi ini, perusahaan itu perlu memahami dengan baik apa saja sih kebutuhan dan juga preferensi para pelanggan dalam segmen pasar yang dituju. Nah, keberhasilan ini juga bergantung kepada kemampuan perusahaan untuk selalu berinovasi serta menyesuaikan penawaran sesuai dengan perubahan kebutuhan ataupun untuk mencapai ekspektasi pelanggan di dalam suatu segmen pasar. Boleh di next? Nah, jadi penggunaan Porter's Generic Service ini dapat memberikan banyak keuntungan bagi bisnis jika diterapkan dengan tepat. Di sini ada tiga bidang manfaat Porter's Generic Strategy. Yang pertama itu ada kepemimpinan biaya atau cost leadership. Jadi yang pertama ada margin keuntungan yang tinggi. Jadi ketika suatu bisnis atau perusahaan itu menjadi cost leadership, mereka itu akan mampu menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada para pesaing, dan hal ini itu memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang bersaing di pasar sambil juga mendapatkan keuntungan yang tinggi. Lalu yang kedua ada pangsa pasar yang meningkat. Jadi dengan biaya produksi yang lebih rendah, maka perusahaan kan dapat menawarkan harga yang lebih murah juga, dan itu akan menarik lebih banyak pelanggan dan akhirnya meningkatkan pangsa pasar mereka. Nah, hal ini tuh cocok banget untuk pelanggan yang lebih sensitif atau lebih peduli terhadap suatu harga dan cenderung nantinya akan memilih produk-produk dari perusahaan atau bisnis yang cost leadership ini karena mereka cenderung peduli. Lalu ada kontrol harga pasaran. Jadi sebagai cost leadership, perusahaan itu memiliki banyak kontrol gitu yang lebih besar atas harga di suatu pasar. Nah, dengan menerapkan harga yang rendah, perusahaan itu dapat mempengaruhi harga pasar secara keseluruhan dan juga menekan kepada para pesaing yang memang tidak mampu untuk bersaing pada tingkat biaya yang sama. Nah, di sini yang kedua ada diferensiasi. Diferensiasi ini yang pertama terdiri dari dorongan untuk inovasi. Jadi strategi diferensiasi ini emang mendorong bisnis untuk selalu terus mengembangkan ide-ide baru dan juga meningkatkan produk atau layanan mereka. Nah, ini tuh bisa berupa pengembangan atau peningkatan fitur-fitur dari produk, lalu peningkatan kualitas dari layanan maupun suatu produk, dan juga pemberian nilai tambah yang memang unik gitu yang tidak dimiliki oleh pesaing. Lalu kemampuan memasang harga yang tinggi. Jadi produk atau layanan yang unik, berbeda dari yang lain, dan juga berkualitas tinggi, itu memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi gitu. Pelanggan akan bersedia akan pasti untuk membayar lebih untuk suatu produk ataupun layanan yang memang memiliki kualitas tinggi dan juga dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga perusahaan itu dapat keuntungan yang lebih besar. Yang terakhir di diferensiasi ini adalah loyalitas pelanggan. Dengan menawarkan sesuatu yang unik, perusahaan itu dapat membangun kesetiaan yang kuat dari pelanggan gitu, atau loyalitas dari pelanggan. Pelanggan yang puas dengan produk atau layanan, apalagi layanan tersebut cenderung unik atau berbeda dari yang lain, maka kemungkinan mereka akan tetap setia pada merek tersebut yang pada nantinya juga akan meningkatkan reputasi perusahaan di suatu pasar. Dan yang terakhir ada manfaat di bidang fokus. Yang pertama itu ada penyesuaian dengan target pasar. Jadi strategi fokus ini udah pasti membantu bisnis dalam menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan dalam suatu pasar yang lebih spesifik lagi karena mereka kan fokus gitu pada suatu pasar. Nah, dengan memahami dengan baik segmen ini, perusahaan dapat menawarkan solusi yang lebih sesuai dan memuaskan bagi pelanggan mereka. Lalu yang kedua ada lingkup persaingan yang sempit. Jadi dengan memusatkan suatu perhatian di segmen pasar tertentu, perusahaan itu menghadapi persaingan yang lebih sedikit dan juga lebih dapat terkendali. Nah, hal ini itu udah pasti memberikan kesempatan bagi perusahaan dalam mengembangkan keahlian yang lebih dalam dan menjadi pemimpin di dalam segmen tersebut. Nah, yang terakhir itu ada efektivitas dalam mencapai target. Jadi, melaksanakan strategi fokus ini dapat meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan bisnis. Lalu sumber daya serta upaya-upaya itu dapat digunakan dengan lebih baik lagi untuk segmen pasar yang lebih spesifik sehingga dapat memastikan bahwa perusahaan itu dapat mencapai tujuan mereka yang lebih cepat dan juga efektif. Boleh di next?
Oke, baik. Selanjutnya adalah pemilihan strategi generik yang tepat itu sangat penting sekali karena pemilihan supporters generik strategi yang tepat itu bisa menentukan setiap keputusan strategis lainnya dalam sebuah perusahaan. Nah, Michael Porter ini menekankan bahwa perusahaan sebaiknya tidak mengikuti lebih dari satu strategi secara bersamaan karena setiap strateginya ini memerlukan pendekatan dan juga fokus yang berbeda. Nah, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membantu memilih strategi generik yang tepat. Yang pertama itu adalah analisis SWOT. Nah, kita bisa melakukan analisis SWOT seperti strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Nah, ini untuk menilai kekuatan, kelemahan, dan juga peluang ancaman bagi setiap strategik generik. Contohnya ada cost leadership, yaitu fokus pada efisiensi biaya dan proses produksi. Lalu ada differentiation, fokus pada inovasi dan kualitas produk. Lalu ada fokus yang mana fokus pada segmen pasar tertentu. Selanjutnya yang langkah kedua yaitu analisis 5 kekuatan Porter, di mana kita bisa gunakan analisis 5 kekuatan Porter untuk memahami industri. Yang pertama ada kekuatan pemasok, yaitu kemampuan pemasok untuk menaikkan harga bahan baku, lalu kekuatan pembeli untuk kemampuan pelanggan menawar harga yang lebih rendah, lalu ada ancaman pendatang baru untuk kemudahan bagi pesaing baru masuk pasar, lalu ada ancaman produk substitusi di mana risiko produk alternatif menggantikan produk perusahaan serta persaingan dalam industri. Nah, langkah ketiga yaitu membandingkan analisis SWOT dengan 5 kekuatan Porter yang tadi sudah dilakukan dibandingkan dengan setiap strateginya. Nah, pertimbangan ini bagaimana strategi tersebut itu bisa membantu mengurangi atau mengelola kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, persaingan, ancaman produk substitusi, dan ancaman pendatang baru. Lalu pilihlah strategi yang memberikan opsi terkuat untuk menghadapi kelima kekuatan tersebut. Selanjutnya ada poin penting dalam memilih strategi, di mana kepemimpinan biaya ini bisa meningkatkan pangsa pasar melalui penurunan harga sambil mereka menjaga profitabilitas atau mempertahankan harga rata-rata dengan meningkatkan keuntungan melalui pengurangan biaya. Lalu ada diferensiasi di mana memenangkan pangsa pasar dengan menawarkan fitur-fitur yang unik yang dihargai oleh para pelanggan yang ada pada perusahaan. Lalu yang terakhir ada fokus di mana mencapai kepemimpinan biaya atau diferensiasi dalam pasar ceruk yang tidak tersedia bagi pemain yang berfokus yang lebih luas lagi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini kelompok kami mengambil contoh perusahaan dari IKEA. Nah, sebelumnya perusahaan IKEA sendiri merupakan perusahaan retail perabotan rumah tangga yang berdiri sejak tahun 1943 yang didirikan oleh Ingvar Kamprad yang berasal dari Swedia. Nah, IKEA ini selalu mengedepankan produk berkualitas yang tidak hanya terjangkau dari segi harga, namun juga menggabungkan fungsi, kemudian ada nilai, kualitas, serta desain. Nah, pada masa tersebut, memiliki perabotan rumah tangga itu merupakan barang mewah bagi kebanyakan orang karena harganya yang mahal. Nah, showroom seperti IKEA pertama kali dibuka pada tahun 1953 di Aalborg, Swedia, di mana pembeli ini dapat melihat serta menyentuh perabotan IKEA yang sebelum para pembeli ini membelinya. Nah, pada tahun 1965, toko Kungens Kurva IKEA dibuka di dekat Stockholm. Nah, di toko tersebut itu dilakukan perubahan strategi dengan membuka di area pinggiran kota sehingga biaya sewa bisa lebih rendah dan dapat dibuat lebih luas. Nah, strategi kedua itu menyediakan perabotan siap pakai di mana setiap detail ditempatkan dalam sebuah paket dalam bongkar pasang atau yang sekarang lebih tren disebut DIY atau do it yourself. Nah, hingga saat ini di setiap toko perabotan IKEA terdapat ruang pamer di mana tidak hanya dipamerkan perabotan-perabotan besar seperti lemari, kemudian sofa, tetapi juga barang-barang pelengkapan lainnya seperti tapak meja, horden, handuk, dan lainnya. Boleh next? Nah, selanjutnya kita masuk ke Porter 5 Generic Strategies dari IKEA. Nah, yang pertama ada Cost Leadership Strategy. Nah, IKEA sendiri menerapkan beberapa strategi cost leadership dalam praktiknya. IKEA sendiri memproduksi dalam skala besar yang menurunkan biaya per unit melalui skala ekonomi. Nah, produksi massal ini memungkinkan IKEA untuk memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah karena volume pembelian yang lebih besar. Nah, manajemen rantai pasok yang efisien dan terintegrasi juga membantu IKEA mengurangi biaya. IKEA sendiri bekerja sama secara langsung dengan pemasok
untuk memastikan kualitas bahan baku yang baik dengan harga yang rendah, serta mengelola inventaris dengan canggih untuk mengurangi biaya penyimpanan dan distribusi. Nah, produk IKEA sendiri dikemas dalam bentuk flat pack atau rata yang mengurangi biaya pengiriman dan penyimpanan. Nah, selain itu juga pelanggan bisa mengambil produk sendiri di rak gudang toko IKEA dan merangkainya sendiri. Nah, hal ini tuh memungkinkan pelanggan dalam membayar produk dengan harga yang jauh lebih rendah dengan kualitas yang tinggi dan memungkinkan IKEA untuk mengurangi banyak biaya seperti tenaga kerja dan pengiriman. Nah, IKEA sendiri juga sering menggunakan bahan alternatif yang lebih murah tetapi tetap berkualitas seperti kayu daur ulang atau komposit. Nah, mereka juga fokus pada pengurangan limbah dan optimalisasi penggunaan bahan baku. Selain itu, IKEA menjaga agar biaya overhead tetap rendah dengan mengendalikan biaya pemasaran dan administrasi. Nah, IKEA juga sering eh, memilih lokasi toko di luar pusat kota untuk menghemat biaya sewa. Nah, dengan strategi tersebut, IKEA dapat menawarkan produk dengan berkualitas dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pesaing yang membantu mereka untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin biaya dalam industri furniture global. Boleh di next? Baik, kita masuk pada penerapan best value strategy. Jadi, salah satu best value dari IKEA adalah koleksi perabotannya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga anggaran dari konsumen. Seri perabotan modular seperti Vesta dan PEX memungkinkan para pembeli untuk menciptakan solusi penyimpanan yang sesuai dengan ruang dan preferensi mereka, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Jadi dengan banyaknya pilihan ukuran, warna, dan juga aksesoris tambahan, para konsumen dapat merancang ruang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan harga yang terjangkau. Nah, selain itu juga IKEA dikenal dengan desainnya yang fungsional dan juga ergonomis. Produk-produk seperti kursi kantor Markus atau kursi makan Niels menawarkan kenyamanan dan juga dukungan ergonomis tanpa harus menguras kantong konsumen dengan harga yang terjangkau. Konsumen dapat memperoleh perabotan yang tidak hanya estetik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang. Lalu IKEA juga menawarkan berbagai produk peralatan rumah tangga dengan harga yang terjangkau, dari peralatan dapur hingga alat pembersih. Konsumen dapat menemukan barang-barang berkualitas tinggi dengan harga yang ramah di kantong. Dengan membeli peralatan dari IKEA, konsumen dapat memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi dengan baik tanpa harus menghabiskan banyak uang. Dengan demikian, IKEA terus menjadi destinasi utama bagi mereka yang mencari nilai terbaik untuk kebutuhan perabotan dan juga peralatan rumah tangga mereka. Ya, oke, selanjutnya ada differentiation strategi. Nah, strategi differentiation IKEA ini berfokus pada desain produk yang modern dan unik serta pengalaman belanja yang khas di toko-tokonya yang berbentuk balok biru dengan jendela kecil yang merupakan ciri khas dari toko mereka. Nah, tata letak toko ini dirancang untuk mengarahkan pengunjung melalui seluruh area, dimulai dari ruang pamer atau showroom yang menampilkan berbagai produk, kemudian ke market hall yang menjual barang-barang kecil, hingga ke gudang tempat pelanggan mengambil perabot yang akan dibeli, sebelum akhirnya tiba di kasir. Nah, hal ini itu meningkatkan peluang penjualan dan memberikan pengalaman ke pengunjung yang berbeda. Selain itu, adanya restoran di dalam toko yang membuat pengalaman belanja lebih menyenangkan dan nyaman karena pengunjung itu dapat beristirahat dan menikmati makanan. Nah, selanjutnya, inovasi diferensiasi lain seperti flat packaging dan self-assembly memungkinkan IKEA menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, yang mendukung efisiensi biaya dan keterlibatan pelanggan. Konsep self-assembly juga memberikan pelanggan pengalaman personal dalam merakit furnitur mereka sendiri, yang tidak hanya menghemat biaya tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan produknya. Nah, dengan demikian, strategi diferensiasi yang diterapkan IKEA ini berhasil menciptakan posisi yang unik dan kompetitif di pasar furnitur global. Boleh di next? Selanjutnya, fokus low cost strategy. Implementasi strategi fokus low cost pada perusahaan IKEA dapat dilihat dari berbagai aspek yang mereka terapkan untuk menarik pelanggan yang mencari produk dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas tinggi.
IKEA fokus pada efisiensi biaya dalam rantai pemasok dan produksi mereka. Mereka bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang terjangkau untuk bahan baku, sehingga dapat mengendalikan biaya produksi mereka. Selain itu, IKEA menggunakan desain yang sederhana namun fungsional untuk produk-produk mereka, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan transportasi. IKEA juga menawarkan produk-produk dengan harga yang kompetitif kepada pelanggan. Mereka menggunakan strategi penentuan harga yang bersaing di pasar dan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik, sehingga dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih baik dan rendah kepada konsumen. IKEA juga fokus pada segmentasi pasar tertentu yang mencari produk dengan harga terjangkau. Mereka memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dalam segmen tersebut dalam mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memahami pasar target dengan baik, IKEA dapat memberikan nilai tambah yang sesuai dengan apa yang dicari oleh konsumen. Kembali di next. Oke, yang terakhir ini pada elemen fokus base value. Nah, jadi pada perusahaan IKEA ini tuh sangat fokus ya. Mereka ini pada fungsi dan juga kegunaan barang dan juga cocok untuk ditempatkan di mana saja. Nah, terus tuh pada tempat belanja yang nyaman dan luas, terus juga dari produk yang bermutu serta fashionable. Terus tuh pada perusahaan IKEA ini mereka tuh memandang bahwasanya produk yang baik itu produk yang memiliki fungsi penting dan juga yang bermanfaat bagi keluarga. Terus juga konsep utamanya pada produk IKEA tersebut yang didasarkan pada pendekatan fungsional untuk desainnya. Terus juga pada produk IKEA ini tuh didesain yang lebih menarik tuh dan juga praktis serta mudah digunakan. Terus tuh mereka juga menerapkan membuang fitur yang tidak perlu ya. Mereka juga memberikan saran untuk kebutuhan perabot rumah tangga dan juga terbuat dari bahan apa sehingga cocok untuk isi rumah konsumennya. Nah, terus tuh IKEA pun secara cermat menetapkan harga target untuk setiap produknya dan juga kemudian merekayasa balik tentang konstruksi mereka itu untuk memastikan biaya tetapnya ini terjangkau tanpa mengorbankan kualitasnya. Misalnya itu pada tempat tidur malam yang ikonik itu mencerminkan desain yang ramping dan juga modern dengan biaya yang efisien. Terus tuh ini bisa memungkinkan konsumen itu mendapatkan produk yang berkualitas tinggi dan juga dengan harga yang tetap bersaing. Oleh karena itu, pada strategi ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu tidak hanya terjangkau, namun juga fungsional dan juga tahan lama. Selain itu, keterlibatan pelanggan pun dalam merakit furnitur yang ada bisa meningkatkan nilai emosional terhadap produk IKEA tersebut yang dikenal sebagai efek IKEA. Ini bisa memperkuat loyalitas pelanggan. Nah, dengan memadukan dari inovasi desain, penetapan harga yang strategis, dan juga pengalaman pelanggan yang berpusat pada partisipasi aktif, maka IKEA itu mampu untuk menawarkan nilai terbaik dan dalam segmennya. Oke, boleh next. Nah, jadi untuk kesimpulan terakhirnya, pada Porter 5 General Strategies itu merupakan sebuah kerangka kerja strategis ya, yang dimana bisa membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Jadi setiap strategi memiliki pendekatan em, yang baik ya, yang unik juga. Karena untuk bersaing dalam industri. Nah, memungkinkan perusahaan ini untuk bisa membedakan diri mereka dari pesaingnya dan juga menarik segmen pasar yang diinginkan. Nah, pada akhirnya keberhasilan IKEA ini untuk menerapkan strategi-strategi Porter ini terletak pada kemampuan mereka yang terus berinovasi dan juga bisa menjaga efisiensi
operasional dan juga bisa memahami kebutuhan serta preferensi pelanggan di pasar global. Nah, oleh karena itu, implementasi yang efektif pun dari strategi ini memungkinkan IKEA untuk bisa tetap kompetitif dan juga mempertahankan posisi yang kuatnya di industri furniture global. Seperti itu. Oke, boleh next lagi. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami, kelompok 1. Meskipun nantinya akan dalam tayangan record YouTube ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.